Dengan nuansa mulai sedikit tegang, akhirnya Pak Ustadz meminta kami berdiri. Mereka berdua akan memulai kegiatan ruqyah tersebut. Pak Wijaya sama anak-anaknya, coba bantu saya untuk berdoa. Di belakang saya perintahnya. Seketika itu juga kami bertiga berdiri di belakang agak menyamping dari posisi beliau, sekitar 4 meteran. Saya akan mencoba membantu dengan meruqyah bersama istri saya, kata Pak Ustadz Rohim yang sudah mulai mengambil posisinya. Sekilas aku melirik jam dinding waktu itu. Sudah jam setengah 9 malam waktu dimulainya. Istrinya Ustadz Rohim berada di bawah kaki Mamak sedang Ustadz Rohim di samping tubuh Mamak. Kalimat-kalimat suci mulai dilantunkan dari Ustadz Rohim dan istrinya yang awalnya perlahan. Lama-kelamaan kalimah-kalimah thayyibah yang dilantunkan mereka mulai kencang dan keras. Bersamaan dengan itu, kedua telapak tangan Ustadz Rohim diarahkan ke tubuh Mamak dari jarak sekitar 1 meter. Setelah itu, tiba-tiba mata Mamak yang terbaring diranjang langsung melotot tajam ke atas, tapi hanya warna putih sedang iris hitamnya tak terlihat, sedangkan mulutnya langsung terbuka lebar. Hahaha. Suara tawa dari Mamak, tapi suaranya menyerupai suara laki-laki. Aduh, beruak. Seketika itu, kedua suami istri ini langsung terpental. Ustadz Rohim yang tadinya berada di samping Mamak terlempar ke pintu. Kuatnya benturan energi itu sampai membuat pintu kayunya ikut roboh seketika. Sedangkan untuk istrinya, langsung terpental mengenai tembok di belakangnya. Ia langsung jatuh tersungkur. Astagfirullahaladzim. Spontan ucap kami. Kami yang terkejut melihat kejadian ini, langsung berlari untuk menolong Ustadz Rohim dan istrinya. Ustadz tidak apa-apa, tanya ayah dengan cepat sambil memegang kepala Ustadz Rohim. Ustadz Rohim hanya diam waktu itu. Terlihat badannya mulai panas dan lemas. Sedang dari mulutnya memuntahkan banyak darah segar. Hingga darah itu sampai hampir memerahkan sebagian gamis putihnya. Mari Ustadz Ayok bangun, kata ayah mulai merangkul pundaknya dan membangunkan tubuhnya di atas pintu kayu. Sedangkan aku dan Niko berlari menuju istri Ustadz Rohim. Kulihat juga darah muntahan darah segar merembes dari cadar sampai seluruh baju gamisnya. Ustazah tidak apa-apa, kataku dengan mencoba membantunya bangun untuk berdiri. Gak tahu bang, rasanya sakit tubuh saya, jawabnya pelan. Belum selesai kami menolong mereka berdua, terdengar dari luar rumah Ustadz suara. Hahaha, suara dari luar rumah. Aku yang kaget, serta penasaran, meletakkan kembali tubuh istri Ustadz Rohim di lantai. Setelah itu dengan cepat aku berlari keluar rumah. Saat itu ayah dan Niko ikut menyusulku berlari dari belakangku untuk mencari sumber suara itu. Sesampainya kami di luar, yang kami tuju adalah mobil kami. Di tengah langkahku ada suara terdengar samping. Ada apa bang? Siapa yang tertawa keras tadi? Tanya sopir yang berjalan ke arah kami. Dia terlihat juga barusan mencari arah suara itu. Tak tahu bang, makanya kami keluar mencari tahu siapa yang tertawa itu, jawabku yang sudah berdiri dengan Pak sopir di halaman rumah. Lah terus siapa yang tertawa tadi? Baru saja abang terbangun karena pintu yang rubuh tadi. Malah ada yang ketawa? Tanyanya yang bingung. Apa yang terjadi di dalam bang? Tertanya sopir. Sudah bang, nanti ku ceritakan. Sekarang bang siapin mobilnya, kita siap-siap balik ke rumah. Perintah ayah. Okelah bang, jawabnya kembali ke mobil penuh rasa penasaran. Setelah itu, kami tetap berjalan ke sana kemari mencari sumber suara, tapi ternyata memang tak ada orang sama sekali sekitar rumah Ustadz Rohim. Akhirnya kami kembali ke rumah Ustadz Rohim. Kami kembali membantu beliau yang masih tergeletak di atas daun pintu kayunya. Aku dan ayah membopongnya ke kursi di ruang tamu. Setelah itu gantian istrinya, yang kami bantu untuk berdiri dan berjalan untuk duduk di kursi ruang tamu. Ayah langsung membantu Ustadz Rohim membersihkan tetesan darah dari mulutnya dengan tisu yang berada di meja tamu. Sedang Niko membantu istri Pak Ustadz membersihkan darah di mukanya. Semua malam itu tampak tegang. Belum ada yang bicara satun pun dari kami waktu itu. Ustadz Rohim waktu duduk kepalanya hanya disandarkan ke belakang yang sudah dilapisi bantal. Dia nampak lelah dan tak berdaya malam itu. Begitupun istrinya juga terlihat sangat lemas dan tak berdaya. Suasana yang hening dan takut malam itu yang kami hadapi. Aku dan Niko hanya duduk tertunduk lesu di ruang tamu. Ayah pun mengikuti sikap kami. Kebingungan saat itu menambah beban ayah yang semakin berat. Kami pun ingin pergi saja waktu itu melihat kejadian ini. Karena merasa takut
dan tak enak kepada keluarga Ustadz Rohim. Setelah beberapa saat Ustadz Rohim akhirnya membuka pembicaraan. Dalam kondisi yang masih lemah. "Pak Wijaya, saya mohon maaf, besok kita lanjut lagi," kata Ustadz Rohim dengan suaranya yang lirih. "Iya Ustadz, saya juga mohon maaf. Saya tidak menyangka akan terjadi seperti ini," kata ayah yang merasa sedih akan kondisi Ustadz Rohim. "Tidak apa-apa Pak, jelas Ustadz Rohim." "Baik Ustadz," jawab ayah yang pasrah. Setelah itu, kami berpamitan untuk pulang ke rumah. Aku serta ayah menggotong Mamak ke dalam mobil dan langsung pulang. Malam itu usaha kami belum ada hasil. Aku yang masih SMA waktu itu tidak bisa berpikir apa-apa untuk menyelamatkan Mamak dari sakitnya. Waktu perjalanan menuju ke rumah, ayah mengajak kami semua untuk makan dulu di pinggir jalan kota. Waktu itu, Mamak sengaja dibiarkan sendirian terbaring di dalam mobil karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Saat kami makan, ayah membuka pembicaraan. "Bang, besok kita bawa ke Ustadz Rohim lagi apa tidak ya?" tanya ayah. "Terserah ya, Dino sama Niko ikut saja," jawabku sambil makan. "Tapi besok abang buat surat izin sekolah dulu. Karena hari ini abang sama adek sudah bolos. Tetap pikir pendidikan kalian," pinta ayah. "Iya ya," jawab Niko yang sedih dengan suara berat. Setelah makan-makan kami kembali melanjutkan perjalanan. Saat perjalanan pulang kami semua menjelaskan kejadian tadi kepada Pak sopir yang sudah penasaran akan kejadian tadi. Sesampainya kami di rumah, ayah juga berpesan kepada pemilik mobil untuk menjemputnya kembali besok pagi di rumah. Waktu kami semua sudah di rumah, bau busuk malam itu seakan tak mau pergi dari rumah kami, dan suhu rumah kami menjadi panas. Aku sendiri tak tahu waktu itu apa yang sedang menimpa kami. Bersambung.